Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, untuk mata pelajaran seni budaya di pertemuan kali ini, kelas 10, materinya yaitu fungsi dan permainan musik tradisional. Oke, kita bahas satu persatu ya. Secara umum, fungsi musik bagi masyarakat Indonesia antara lain untuk yang pertama, sebagai sarana hiburan. Musik adalah salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas kegiatan sehari-hari. Itu ya, seperti kalian. Jika kalian merasa jenuh atau bosan, kadang biasanya suka mendengarkan musik atau lagu yang sesuai dengan suasana hati kalian, atau mungkin yang bisa membuat kalian merasa refresh kembali. Oke, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Nah, itu apabila di suatu tempat ada sebuah hiburan, biasanya itu tempat berkumpulnya warga yang mencurahkan kebahagiaan mungkin di situ ya. Biasanya masyarakat Indonesia sangat antusias dalam menonton pergelaran musik. Jika terdapat pertunjukan musik di daerah mereka, mereka akan langsung berbondong-bondong mendatangi tempat pertunjukan tersebut untuk menonton. Baik konser musik maupun acara hiburan lainnya, itu biasanya kalau warga sekitar itu biasanya sangat antusias untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Itu sebagai sarana hiburan. Yang berikutnya yaitu sebagai sarana komunikasi. Oke, di beberapa tempat di Indonesia, bunyi-bunyi tertentu yang mempunyai makna tertentu untuk anggota kelompok masyarakatnya. Biasanya, bunyi-bunyian itu mempunyai pola ritme tertentu dan dapat menjadi tanda untuk anggota masyarakatnya atas suatu peristiwa atau kegiatan tertentu. Alat yang biasa dipakai dalam masyarakat Indonesia yaitu kentongan, lonceng di gereja, dan beduk di masjid. Oke, kentongan, tahu kan kentongan ya? Biasanya kentongan itu adanya di pos ronda atau pos kamling ya, siskamling. Itu biasanya kentongan itu dibunyikan ketika ya terjadi sesuatu, misalkan ada pencurian atau mungkin hal-hal yang lainnya yang bisa memanggil atau mengumpulkan orang secara otomatis ketika kentongan tersebut dipukul. Yang berikutnya yaitu seperti beduk di masjid ya. Itu biasanya simbol atau tanda ketika akan mengumandangkan suara azan di masjid. Tapi untuk saat ini Bapak kira di masjid itu beduk itu hanya dipakai ketika hari Jumat saja ya biasanya, karena di hari-hari biasa atau sholat-sholat 5 waktu lainnya beduk itu sudah jarang dipukul. Paling digunakannya nanti ketika hari besar Islam seperti Idul Fitri. Oke, yang ketiga untuk sarana ekspresi diri. Bagi para seniman, baik pencipta lagu ataupun pemain musik, musik merupakan media untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik, mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Melalui musik juga, mereka mengungkapkan perasaan ataupun emosi, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, dunia, dan Tuhan. Oke, biasanya musik itu tercipta karena eksplorasi diri atau ekspresi diri dari seorang seniman atau musisi. Biasanya ingin memunculkan atau menciptakan sebuah karya. Mereka itu membuat dengan cara mereka sendiri. Ada yang dari awal menulis lirik dulu, baru mencari melodi. Ada yang mencari melodi dulu, baru mencari lirik, dan sebagainya. Itu ya, sebagai sarana ekspresi diri. Kalian juga bisa, apabila kalian misalkan sedang merasakan sesuatu galau atau mungkin apalah itu,
Silakan kalian tulis dulu kegalauan kalian di situ, lalu kalian ambil alat musik, kalian ciptakan sebuah lagu, bisa ya. Oke. Yang berikutnya yaitu sarana ekonomi. Oh, ternyata fungsi musik juga ada kaitannya dengan sarana ekonomi ya. Pasti dong. Oke, bagi para musisi dan artis profesional, musik tidak saja sekedar berguna sebagai sarana ekspresi dan aktualisasi diri. Musik juga merupakan sumber penghasilan. Mereka merekam hasil karya seni mereka dalam bentuk pita, kaset, dan cakram padat. Oke ya. Seperti kita ketahui bersama, musik yang ada di Indonesia yang kalian sering lihat itu biasanya hasil karya yang direkam. Kalau untuk saat ini itu biasanya tidak direkam di kaset pita itu ya. Sekarang tuh sudah zaman modern atau digital yang lebih modern lagi. Mereka menjual karya mereka, biasanya mendapatkan royalti dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu sarana upacara adat atau ritual. Musik di Indonesia biasanya berkaitan erat dengan upacara-upacara kelahiran, kematian, perkawinan, serta keagamaan dan kenegaraan. Pada beberapa daerah, bunyi yang dihasilkan oleh instrumen atau alat tertentu dipercaya mempunyai kekuatan magis. Oleh sebab itu, instrumen seperti itu digunakan sebagai sarana kegiatan adat istiadat masyarakat tersebut. Itu ya, biasanya digunakan untuk sarana ritual. Oke, yang terakhir, musik sebagai pengiring tarian. Di berbagai wilayah di Indonesia, bunyi-bunyian atau musik dibuat oleh masyarakat untuk mengiringi tarian-tarian khas daerah. Oleh karena itu, kebanyakan tarian khas daerah di Indonesia hanya dapat diiringi oleh musik daerahnya sendiri-sendiri. Selain musik daerah, musik pop dan dangdut juga digunakan untuk mengiringi berbagai tarian modern seperti poco-poco, dansa, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke. Ini dia permainan musik. Dalam permainan musik dapat dilakukan secara perorangan atau solo atau berkelompok ya, membuat sebuah grup. Cara mempraktikannya yaitu pilihlah media yang dapat dijadikan sebagai instrumen musik sederhana yang ada di sekitar kalian atau di sekitar kita. Contohnya seperti botol dan sendok, peralatan dapur, tepuk tangan, dan hentakan kaki, sehingga menghasilkan sebuah pola irama bunyi yang enak untuk didengar. Untuk contoh videonya, silahkan kalian lihat di link video yang ada di deskripsi video ini ya. Simak baik-baik. Oke, nah, ini dia. Untuk tugas silahkan kalian lihat seperti biasa di Google Classroom. Dan untuk materi pertemuan berikutnya yaitu tentang pertunjukan musik. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.